Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar induksi matematika yang berupa bentuk kesamaan. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah salah satu teknik pembuktian di dalam matematika. Induksi matematika ini digunakan untuk membuktikan pernyataan khusus yang memuat bilangan asli. Pembuktian menggunakan induksi matematika ini menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Prinsip induksi matematika. Misalkan Pn merupakan suatu pernyataan yang memuat bilangan asli, maka pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut. Yang pertama, buktikan bahwa P1 benar atau Pn berlaku untuk N sama dengan 1. Berikutnya, andaikan atau misalkan PK benar, artinya Pn benar untuk N sama dengan K. Maka langkah berikutnya adalah kita buktikan bahwa PK plus 1 benar untuk setiap bilangan positif K. Langkah yang pertama disebut langkah basis, sedangkan langkah berikutnya disebut langkah induksi. Dengan prinsip induksi matematika ini, maka induksi matematika itu berlaku seperti efek domino. Jadi ketika ada kartu domino yang disusun, di sini ada untuk N sama dengan 1 tadi benar. Ini kita buktikan benar untuk N sama dengan K, misalkan 2. Maka kalau yang ini kita anggap benar, kita buktikan bahwa NK plus 1 benar. Jadi kalau 2 benar, maka 3 benar, 3 benar, maka 4 benar, dan seterusnya. Maka rumus itu kan berlaku mulai N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Berlaku untuk semua bilangan asli. Sehingga kalau satu kartu kita dorong, maka nanti dia akan merembes ke berikutnya. Mulai N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Buktikan dengan induksi matematika bahwa penjumlahan bilangan ganjil 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan ditambah 2n-1 nilainya akan sama dengan n kuadrat. Masih ingat kan langkah-langkah pembuktiannya di dalam prinsip induksi matematika? Oke, kita buktikan langkah pertama. Apa itu? Kita buktikan benar untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1, jadi hanya satu suku, maka ruas kiri terbukti benar, hanya 1. Ruas kanan n kuadrat, n-nya kita ganti 1, maka diperoleh 1 kuadrat sama dengan 1. Dari sini kita peroleh bahwa ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama. Artinya kita sudah buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Langkah berikutnya, diasumsikan, diandaikan, dianggap benar untuk n sama dengan k. Maka bentuk 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai 2k-1 nilainya sama dengan k kuadrat, itu adalah benar. Dari anggapan yang kedua ini, kita buktikan bahwa rumus itu juga berlaku untuk n sama dengan k plus 1 di langkah ketiga. Untuk n sama dengan k plus 1, maka nanti akan kita peroleh ini ruas kirinya. Tadi sampai n sama dengan k kan berhenti di sini. Maka kalau n-nya kita ganti k plus 1, maka akan ditambah lagi 2k plus 1. Setelahnya k min 1, nilainya akan sama dengan, kalau tadi n kuadrat, n-nya diganti k plus 1 menjadi k plus 1 kuadrat. Kita buktikan bahwa ruas kiri bentuknya nanti akan sama dengan ruas
kanan. Kita buktikan dengan atau dari ruas kiri. Ruas kirinya 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 2 kali K plus 1 dikurangi 1. Dari langkah yang kedua tadi, kita sudah anggap benar bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 7 sampai dengan tambah 2K min 1 nilainya sama dengan K kuadrat. Jadi yang biru ini nilainya K kuadrat ditambah yang belakang. Ya. Oke, kita lanjutkan. K kuadrat ditambah 2K plus 2 min 1. Kita sederhanakan. 2 min 1 adalah 1 menjadi K kuadrat plus 2K plus 1. Bentuk yang terakhir ini bisa kita tulis menjadi K plus 1 kuadrat. Apa artinya? Sama kan dengan yang ini? Artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau kita sudah bisa buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, untuk N sama dengan K plus 1, maka selesai sudah langkah pembuktian kita untuk rumus itu. Artinya, terbukti bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 2N min 1 hasilnya sama dengan N kuadrat. Jelas bukan? Tambah satu contoh lagi ya. Oke. Contoh yang kedua. Buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya 1 per N dikali N plus 1 nilainya akan sama dengan N per N plus 1. Kita buktikan menggunakan prinsip induksi matematika seperti tadi. Pn di sini berarti ya rumusnya ini. Ini kita anggap sebagai Pn. Ya. Langkah 1. Masih ingat? Kita harus buktikan benar untuk N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, artinya ruas kiri kita ambil 1. Berapa nilainya? Ya ini saja. 1 per 1 kali 2 atau setengah. Ruas kanan, ya kita ganti saja N-nya dengan 1. Maka diperoleh ruas kanannya adalah 1 per 1 ditambah 1 atau setengah. Ruas kiri ketemu setengah, ruas kanan ketemu setengah. Artinya Pn benar untuk N sama dengan 1. Terbukti benar, kita lanjutkan langkah berikutnya. Kita asumsikan, kita anggap benar untuk N sama dengan K. Artinya apa? Bahwa 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 dan seterusnya sampai dengan 1 per K kali K plus 1 nilainya adalah K per K plus 1 dan ini adalah benar. Pengandaian ini akan kita gunakan untuk langkah yang ketiga, yaitu pembuktian bahwa Pn berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Untuk N sama dengan K plus 1, maka nanti bentuk yang atas ini akan menjadi seperti ini. Sampai dengan K kan berhenti di sini. Berarti nanti kalau sampai N K plus 1 kita tambah lagi. K-nya jadi K plus 1, yang ini juga K plus 1. Kemudian yang ini K jadi K plus 1. Yang bawah K jadi K plus 1 ditambah 1. Makanya jadi K plus 2. Langkah ketiga kita buktikan. Yang kiri hasilnya akan sama dengan yang kanan. Oke, itu langkah yang ketiga dari ruas kiri. Dari ruas kiri tadi, yang 1 per 1 per kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 sampai dengan 1 per K kali K plus 1 nilainya adalah K per K
K plus 1 ditambah yang ini ya, penjumlahan pecahan bisa dijumlahkan kalau penyebutnya kita buat sama. Oke, kita samakan penyebutnya. Karena penyebut sini K plus 1 kali K plus 2, berarti yang sini juga. Artinya yang atas kita kalikan K plus 2. Kita sederhanakan bentuknya. K kali K, K kuadrat, K kali 2, 2K. Karena penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita gabung K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Bentuk yang terakhir, yang bagian atas, bisa kita tulis menjadi K plus 1 kali K plus 1. Yang bawah K plus 1 kali K plus 2. Ada bentuk K plus 1 di atas, dan ada bentuk K plus 1 di bawah. Maka mereka akan saling membagi, sehingga tinggal K plus 1 dibagi K plus 2. Yang artinya bentuk ini sama dengan ruas kanan yang tadi. Kita sudah buktikan ruas kiri, akhirnya sama dengan ruas kanan. Pembuktian kita selesai. Artinya, kita sudah bisa membuktikan bahwa 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 sampai dengan 1 per n kali n plus 1 hasilnya sama dengan n per n plus 1 berlaku untuk setiap bilangan asli n. Semoga bisa dipahami, semoga bisa jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.